ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dan luas rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita, menciptakan kita, memberikan hidayah kepada kita, mengutus para nabi dan para rasul, dan menjadikan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, nabi yang terbaik, nabi yang paling agung dan mulia, penutup para nabi dan para rasul. Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dimunculkan untuk umat manusia. Kalian mengajak kepada kebajikan, kalian mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai bentuk syukur kita atas besarnya nikmat ini, kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita mengkaji ilmu agama ini agar nikmat itu semakin terasa, agar nikmat itu semakin kita agungkan dan kita muliakan. Karena seseorang dia tidak akan menilai suatu kenikmatan kecuali ketika dia mengetahui bahwa nikmat itu, kecuali dia mengetahui besarnya dan luar biasanya suatu nikmat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika beliau mengingatkan tentang nikmat yang banyak orang tidak peduli akan nikmat itu. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia ini tertipu karena dua nikmat itu, yaitu kesehatan dan waktu luang, kesehatan dan kesempatan. Seringkali kita menganggap sehat itu biasa saja. Maksudnya, ketika seseorang itu diberi kesehatan oleh Allah, diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk bisa berbuat hal-hal yang baik dan positif, dia tidak melakukan itu ketika dia sehat. Namun ketika dia sakit, hilangnya kesehatan, disitulah dia mulai memunculkan penyesalan dirinya. Andai kata ketika aku sehat, tidak terlalu sering mager misalnya. Tidak, andai kata ketika sehat membiasakan olahraga, ketika sehat tidak sembarangan makan yang manis-manis atau yang sebagainya sehingga menyebabkan dia kena penyakit ini dan itu dan sebagainya. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Jika hilangnya kesehatan dan waktu luang, mungkin dia bisa masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika dia sakit sekronis apapun sakit itu, ketika dia meninggal dalam keadaan taubat, maka husnul khatimah. Namun ketika dia tidak mengakui atau tidak menganggap besarnya nikmat Islam, dia tidak peduli dengan itu, dan waliyahulillah, bahkan dia sampai kehilangan nikmat ini ketika dia masih hidup, maka musibah besar akan terjadi bagi dirinya dunia dan akhirat. Ketika dia kehilangan nikmat apapun di dunia, mungkin Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi jika dia kehilangan Islam, tidak ada yang nikmat yang lebih baik yang akan dia dapatkan selain nikmat Islam. Karena nikmat ini nikmat yang selalu kita minta. Setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kepada kami Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Kita setiap saat, setiap hari
Sedikitnya adalah 17 kali kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang orang yang Allah beri nikmat, jalan yang para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi hidayah ilmu dan amal. Terus setiap rakaat salat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan nikmat ini adalah iman. Meminta kepada Allah besar akan nikmat hidayah yang Allah ajarkan di dalam surat Al-Fatihah, yang terus-menerus kita minta, dan satu-satunya doa, satu-satunya surat yang wajib dihafalkan, doa yang wajib dipanjatkan, karena kebutuhan kita terhadap ini sangat besar. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga imam sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa kebutuhan kita terhadap hidayah dan petunjuk lebih besar ketimbang kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Dan kemaslahatan hidup seseorang ketika dia mendapatkan hidayah dan petunjuk, mendapat siratal mustaqim, dia akan mendapatkan kebaikan itu dunia dan akhirat. Kalau sudah mendapatkan kebaikan akhirat, jelas dia di atas jalan yang lurus, maka tempatnya ada di surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Bagaimana dengan di dunia? Di dunia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Andai kata penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan untuknya keberkahan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa sumber keberkahan itu, keberkahan rezeki yang menyebabkan semua kebaikan di langit dan semua kebaikan di bumi akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketika suatu masyarakat, suatu penduduk beriman dan bertakwa. Ini rezeki yang baik. Iman dan takwa adalah jalannya siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus. Maka ketika seorang hamba memahami ini, ikhwatul iman, dia akan semakin mensyukuri besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah suatu kebaikan yang mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Dan tidaklah suatu keburukan yang menyebabkan kesialan seseorang dunia dan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kepada kita, baik dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena akal manusia tidak dengan sendirinya bisa memahami apa yang baik dan apa yang buruk untuk dirinya. Seringkali bagi manusia yang hanya mengandalkan akalnya, mereka melihat sesuatu itu sangat baik, sangat positif, sangat sesuai bagi kemajuan hidupnya, akan membuat dia sangat hebat di mata manusia yang lainnya. Namun padahal hal itu akan membuat seseorang itu menjadi lebih sial dan celaka hidupnya, dunia sebelum akhirat. Di antaranya yang teman-teman adalah apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mengkaji suatu hadis yang hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Hadis ini dari sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena pentingnya hadis ini, terutama di masa kita sekarang ini, di mana orientasi manusia secara keseluruhan, jika bisa kita katakan seperti itu, hampir semuanya, muslimnya dan kafirnya, semuanya menjadikan orientasi hidupnya adalah dunia. Orientasi hidupnya dunia. Apa yang menjadi motivasi dia ketika dia bangun tidur sampai dia tidur kembali? Dunia. Apa yang menjadi impian? Apa yang kamu impikan? Apa cita-cita? Ketika ditanya tentang apa cita-citanya, apa impiannya? Dunia, bukan akhirat. Ketika dia ditanya tentang kegalauan dan kesedihan yang menggelayuti hatinya, yang membuat dia meriang, tidak membuat dia tidak bisa tidur, membuat tensinya naik, membuat gula darahnya tidak normal dan lain sebagainya. Kalau ditanya, kenapa yang menyebabkan kamu sakit ini dan itu? Ya, stres karena apa? Gelapnya kambuh, ya, sakit mahnya kambuh. Apakah karena kamu memikirkan tentang anak takut dengan azab kubur? Ya, takut untuk tidak bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Takut bagaimana nanti dihisab, bukan itu. Tapi kepikiran utang pinjol. Ya,
Masalahnya itu bukan pinjol yang dipikir, masalah dengan ini dan itu, dan semuanya urusan dunia. Dia sampai sakit-sakitan, dari sakit-sakitan sampai sakit beneran. Ya, semuanya mikirin dunia, semua karena dunia. Dan akhirnya dia mati-matian sampai mati beneran untuk mikirin dunia. Subhanallah. Padahal dia tahu, semua tahu dunia itu tidak dibawa mati, tapi dia mati-matian untuk mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Walhamdulillah. Maka disinilah akal manusia. Hebatnya akal manusia mengatakan, apa salahnya kalau saya memiliki ambisi dunia ini? Apa salahnya saya mengambil ini, kuasai itu, kuasai dan sebagainya? Apa salahnya kalau saya gila jabatan, mengharapkan untuk duduk di suatu kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan dan menjaga kekuasaan sekuat mungkin, jangan sampai diambil oleh orang lain. Apa salahnya? Kan ini diberi sesuatu yang diraih dengan susah payah. Apa diberikan dengan susah payah? Ini kalau bicara akal manusia seperti itu. Maka Alhamdulillah rahimani wa rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis ini, ma li'ani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hifdil mar'i 'ala al-mali wa syarafi lidini. Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing, dia tidak lebih bahaya. Bisa dibayangkan, ada seekor kambing, kemudian ada 2 ekor serigala lapar yang dia sudah meraung-raung, ya, kemudian dengan mengeluarkan liurnya, menunjukkan lapar yang luar biasa. Dia melihat di depannya serigala ini ikat atau di dalam kurungan, ya, dan ditaruh di depan mereka di seekor domba, seekor kambing, yang suatu ketika dibuka kandang serigala ini, maka 2 serigala itu akan dengan segera menerkam dan mencabik-cabik, dan bagaimana nasibnya kambing ini. Kami lihat hal ini, begitu kata Nabi SAW, 2 serigala itu tidak lebih bahaya. 2 serigala itu tidak lebih bahaya kepada seekor kambing ini, melebihi bahayanya ambisi seseorang terhadap harta dan jabatan. Ambisi seseorang terhadap harta dan jabatan akan lebih menghancurkan dan merusak agama seseorang melebihi hancurnya kambing ini, karena 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan kepadanya. Kambing itu hancur terus, sudah pasti tidak bakal tersisa, ya, sampai tetesan darah yang terakhir yang pun bakal disilatin oleh serigala lapar ini. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambisi yang ada di dalam diri seseorang terhadap harta dan jabatan lebih merusak agama seseorang, lebih merusak iman seseorang melebihi 2 ekor serigala tadi